Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nima Delis Mayanti, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan NIM 2529061014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat, yaitu aliran realisme dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan secara khusus pada bidang pendidikan. Baik, kita akan mulai. Apa itu filsafat realisme? Ya, jadi filsafat realisme berangkat dari keyakinan bahwa dunia nyata adalah sumber utama pengetahuan manusia. Artinya, segala sesuatu yang kita pelajari dan pahami di dunia ini berasal dari apa yang benar-benar ada dan bisa kita rasakan. Realisme menolak pandangan bahwa pengetahuan hanya berasal dari pikiran atau imajinasi semata. Justru pengetahuan itu lahir dari interaksi kita dengan dunia nyata di sekitar. Tokoh filsafat seperti John Locke pernah mengatakan tidak ada sesuatu pun dalam pikiran manusia yang tidak berasal dari pengalaman. Artinya, semua pengetahuan muncul dari pengalaman yang kita alami sendiri. Misalnya, seorang siswa baru benar-benar memahami konsep panas ketika dia merasakan air mendidih atau memegang panci hangat, bukan hanya membaca angka suhu di buku. Pandangan ini juga diperkuat oleh Aristoteles dan John Dewey. Bagi mereka, pengalaman langsung adalah jalan terbaik untuk memahami ilmu. Aristoteles menekankan pentingnya observasi terhadap alam sebagai sumber kebenaran, sedangkan John Dewey menghubungkan pengalaman nyata dengan proses belajar reflektif. Jadi belajar bukan hanya menghafal teori, tetapi menyentuh, mencoba, dan merefleksikan apa yang terjadi di dunia ini. Adapun yang selanjutnya itu prinsip utama realisme. Jadi ada 3 prinsip utama dalam filsafat realisme yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengalaman. Ya, jadi pengalaman nyata menjadi sumber utama belajar. Seseorang akan lebih mudah memahami sesuatu jika ia mengalami langsung. Misalnya siswa kuliner lebih cepat memahami fermentasi ketika ia melihat adonan roti mengembang di dapur, bukan sekedar membaca prosesnya di buku. Kedua, observasi dan eksperimen. Untuk memahami suatu fenomena, kita perlu mengamati dengan teliti dan melakukan percobaan. Inilah mengapa dalam pembelajaran sains atau IPA, praktik laboratorium menjadi bagian penting. Observasi dan eksperimen membantu siswa melihat hubungan sebab akibat dalam kehidupan nyata. Ketiga, adanya refleksi. Pengalaman tanpa refleksi hanyalah aktivitas biasa. Namun ketika seseorang merenungkan apa yang telah ia alami, barulah muncul pemahaman mendalam. John Dewey menyebutkan sebagai learning from experience through reflection. Refleksi membantu siswa menemukan makna di balik setiap kegiatan belajar, bukan sekedar melakukan rutinitas. Jadi, inti dari realisme adalah belajar dari dunia nyata, memahami melalui pengamatan dan pengalaman langsung, lalu merefleksikannya untuk membangun pengetahuan yang utuh dan bermakna. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, adapun hakikat aliran filsafat realisme yaitu dunia nyata ada secara objektif terlepas dari pikiran manusia. Selanjutnya, pengetahuan itu diperoleh melalui indera dan juga perpaduan dengan akal atau pikiran dari manusia. Aliran filsafat realisme menolak kebenaran subjektif dan mendukung kebenaran objektif. Hal ini menjadi dasar bagi metode ilmiah dan juga berpikir rasional dalam mengambil suatu keputusan. Ada beberapa tokoh yang menganut aliran realisme. Di antaranya yang pertama ada Aristoteles dengan aliran realisme klasik. Menurut Aristoteles, kenyataan sejati ada pada benda konkret, bukan hanya dalam dunia ide. Nah, sedangkan universal seperti misalnya keindahan, konsep kepohonan itu melekat pada suatu benda nyata, tidak hanya berupa ide saja. Beliau menempatkan pengetahuan itu diperoleh dengan pengalaman dan pengamatan, sedangkan pikiran manusia menarik bersamaan atau abstraksi dari benda-benda nyata. Dunia fisik adalah sumber utama kebenaran dan ilmu menurut realisme klasik. Selanjutnya, Thomas Aquinas dengan realisme skolastik. Ia menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen.
Dunia fisik menurutnya adalah ciptaan Tuhan yang benar-benar nyata, sedangkan pengetahuan dimulai dari pengalaman indera dan pengamatan benda secara konkret atau secara nyata. Alat manusia mampu mengabstraksi penuh bentuk umum atau universal dari pengalaman. Menurut aliran ini ditegaskan bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan ciptaannya dapat diperoleh melalui alat dan pengamatan, bukan hanya berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Selanjutnya adalah Bertrand Russell, yaitu realisme analitik. Nah, menurut realisme analitik ini, dunia luar benar-benar adalah secara objektif. Filosofi bertugas untuk menjelaskan cara manusia mengetahui dunia secara rasional, kemudian menekankan analisis logis terhadap bahasa dan konsep agar pengetahuan dapat diuji ilmiah. Beliau membedakan knowledge by acquaintance atau pengalaman langsung dan knowledge by description atau pengalaman tidak langsung. Filsafat ini menegaskan bahwa realitas tidak tergantung pada pikiran manusia tetapi dapat dipahami melalui observasi dan penalaran logis. Selanjutnya John Locke, yaitu realisme modern, menolak gagasan ide bawaan atau initiated ideas. Semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang diperoleh manusia saat ini, bukan berasal dari bawaan yang ada pada manusia. Jadi pengalaman meliputi sensation atau indrawi dan reflection atau pemikiran atas pengalaman. Dunia nyata terdiri dari primary qualities, bentuk, ukuran, gerak atau nyata ada pada benda. Secondary quality yaitu warna, bau, rasa, tergantung persepsi manusia. Filsafat ini menegaskan bahwa realitas objektif ada, tetapi cara manusia memahaminya bergantung pada pengalaman dan penafsiran masing-masing. Jadi setiap orang akan memiliki sudut pandang yang berbeda atau persepsi yang berbeda terhadap sesuatu. Selanjutnya, kita akan lihat terkait dengan keunggulan dan juga kritik terhadap aliran realisme. Adapun keunggulan aliran realisme yang pertama itu adalah menekankan keberadaan dunia nyata yang objektif, tidak hanya pada dunia ideal saja. Kemudian memberikan dasar yang kuat bagi pendidikan yang nyata atau kontekstual teaching and learning. Kemudian mendukung perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis fakta atau berdasarkan pengalaman langsung. Kemudian mendorong berpikir kritis, logis dan berbasis bukti terhadap segala hal yang ditemui atau fakta-fakta yang ditemui di lapangan, kemudian mendorong pencarian penyebab mendalam dari suatu peristiwa atau fenomena yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kekurangan atau kritik aliran realisme diantaranya aliran realisme lebih menekankan keberadaan dunia nyata yang objektif dibandingkan dengan ide. Kemudian terlalu fokus pada hal-hal yang bisa diukur. Teori ilmiah dengan berubah karena teori ilmiah itu dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian terkadang sangat sulit untuk membuktikan kebenaran teori secara penuh, sedangkan aliran realisme itu menuntut adanya bukti terhadap suatu hal yang ada. Kemudian aliran realisme ini juga berpotensi menimbulkan pandangan kaku dan kurang fleksibel terhadap suatu teori atau fakta tertentu yang terjadi. Selanjutnya kita akan lihat implementasi aliran realisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itulah pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Orang cenderung membuat keputusan dengan mempertimbangkan data nyata dan pengalaman, bukan asumsi atau idealisme. Lalu realisme dalam hal sosial dan ekonomi. Masyarakat yang memiliki pikiran realisme atau masyarakat yang realistis memahami keterbatasan kondisi sosial dan finansial yang mereka hadapi atau yang mereka terima sebagai kenyataan, sehingga mereka akan menyesuaikan gaya hidup mereka. Kemudian akan mendorong adanya sikap praktis dalam hubungan sosial, di mana hubungan dibangun atas dasar tanggung jawab dan realitas, bukan hanya harapan emosional. Lalu adanya pemanfaatan teknologi secara fungsional, yaitu menggunakan alat dan teknologi karena kegunaan nyatanya dalam menyelesaikan tugas, bukan hanya karena tren saja. Selanjutnya, implementasi realisme dalam pendidikan. Nah, jadi dalam pendidikan, kurikulum berbasis kebutuhan dunia nyata. Nah, jadi dengan adanya realisme akan terdorong adanya kurikulum berbasis
kebutuhan dunia nyata. Seperti misalnya di SMK itu adanya, link and match antara dunia SMK dan dunia usaha dan dunia industri, fokus pada ilmu terapan dan keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat dan dunia kerja. Kemudian metode pembelajaran eksperiensial yaitu adanya praktikum, simulasi, studi kasus, dan magang sebagai bagian dari proses belajar. Lalu adanya penilaian objektif atau evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian nyata siswa bukan semata-mata pada teori atau hafalan. Nah, selanjutnya implementasi realisme ini akan mendorong adanya peran guru sebagai fasilitator realita yaitu menghubungkan materi dengan peristiwa atau fenomena konkret dan dengan konsep yang relevan bagi siswa. Nah, itulah hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan realisme dan implikasinya atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bidang pendidikan. Semoga bisa dipahami. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi Santi Om, salam harmoni.